Belum lama ini publik Indonesia kembali digemparkan dengan isu pertambangan. Dan kali ini, seperti yang sudah sering terjadi yaitu di kawasan Indonesia Timur, yakni Raja Ampat, Papua. Papua adalah salah satu wilayah yang paling kaya secara ekologis di Indonesia. Di antara wilayahnya yang paling dikenal dunia adalah Raja Ampat, gugusan kepulauan eksotis dengan keanekaragaman hayati. Ironisnya, kekayaan alam ini kini menghadapi ancaman serius, yaitu eksploitasi tambang nikel. Dalam beberapa tahun terakhir, teman-teman sekalian, meningkatnya permintaan global terhadap nikel sebagai bahan penting dalam memproduksi baterai kendaraan listrik membuat perusahaan-perusahaan tambang membidik wilayah-wilayah baru, termasuk Raja Ampat. Meski aktivitas ini dijanjikan membawa kemakmuran ekonomi, dampak ekologis, sosial, dan juga budaya, tapi dampak yang ditimbulkan tidak bisa dianggap remeh. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Pulau Sulawesi dan Maluku Utara misalkan menjadi pusat utama industri ini. Namun, ekspansi pertambangan mulai meluas ke wilayah timur, termasuk Papua Barat dan Raja Ampat. Apa sih faktor pendorong utamanya? Yang pertama adalah permintaan global dari industri teknologi dan energi. Kemudian investasi asing, terutama dari China, melalui proyek-proyek smelter, serta kebijakan hilirisasi pemerintah untuk mendorong nilai tambah dalam negeri. Namun, gelombang penolakan masyarakat adat dan kelompok konservasi membuat proyek ini menjadi kontroversial. Raja Ampat bukan sekedar daerah eksotis. Untuk wisata, keanekaragaman hayati tercatat lebih dari 1.400 spesies ikan, 600-an spesies terumbu karang, serta spesies langka lainnya. Mayoritas tanah di Raja Ampat dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat turun-temurun. Pariwisata alam menjadi tulang punggung ekonomi dengan potensi lestari dan juga inklusif. Dengan kata lain, setiap gangguan terhadap ekosistem di wilayah ini bukan hanya berdampak pada lingkungannya, tetapi juga berdampak pada sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat setempat. Pertambangan nikel merupakan bagian ekstraksi berskala besar yang berpotensi merusak lingkungan. Di Raja Ampat misalkan, dampak yang dapat terjadi antara lain yang pertama adalah kerusakan hutan tropis. Hutan yang ditebang untuk membuka jalan dan membuka kawasan tambang menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna endemik. Dampak sosial dan budaya dari aktivitas pertambangan ini juga tak kalah buruk, di mana hal ini juga bisa berdampak pada kemiskinan masyarakat adat setempat. Masyarakat adat yang hidup dari hasil laut dan hutan kehilangan sumber kehidupan mereka. Kemudian, kehilangan identitas budaya, ritual adat, nama tempat, dan sistem nilai masyarakat lokal terhubung erat dengan alam. Hilangnya landscape berarti hilangnya sejarah dan nilai budaya. Ketimpangan ekonomi, janji lapangan kerja sering tidak terrealisasi atau hanya menciptakan pekerjaan kasar sementara. Sebagian besar keuntungan ekonomi mengalir ke luar daerah, bukan ke masyarakat lokal. Dalam hal ini, masyarakat Raja Ampat. Gelombang penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat telah terjadi sejak 2021 lalu. Dan yang terbaru, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi damai dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference dan Expo di Hotel Pullman, Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025 kemarin, di mana mereka yang melakukan demonstrasi adalah para tetua adat, tokoh agama hingga masyarakat adat, serta aktivis lingkungan yang menggugat adanya aktivitas pertambangan nikel yang semrawut dan juga merusak. Jika pertambangan bukan solusinya, lantas apa alternatifnya? Yang pertama adalah ekosistem berkelanjutan. Raja Ampat memiliki daya tarik pariwisata kelas dunia. Potensi ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan masyarakat lokal. Praktik lestari bisa didukung oleh teknologi dan pasar yang adil. Kemudian, kolaborasi antar negara dan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara bijak. Tambang nikel di Raja Ampat menunjukkan ironi besar dalam pembangunan nasional, mengejar kemajuan ekonomi dengan mengorbankan wilayah yang justru menjadi harta tak tergantikan. Dampaknya tidak hanya lokal tetapi juga global. Kerusakan di Raja Ampat adalah kehilangan bagi umat manusia. Adapun beberapa rekomendasi utama yang semoga menjadi bahan pertimbangan adalah pemerintah pusat dan daerah harus meninjau ulang izin tambang di wilayah konservasi. Kemudian yang kedua, masyarakat adat harus dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan. Kemudian ketiga, pendekatan pembangunan harus bersandar pada prinsip-prinsip berkelanjutan, bukan eksploitasi. Selamatkan Raja Ampat, selamatkan Indonesia. Sampai jumpa di konten selanjutnya.